Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout 1 dari belajar guru P3K, yaitu pedagogik bagi P3K Guru SD 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal P3K Guru yang terbaru. Dan bagi Anda yang ingin belajar materi P3K, soal-soal P3K bisa gabung di grup Telegram kami yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang kedua, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Yang keempat, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. Yang kelima, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Yang keenam, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. Menurut Anderson dan Gradwell, pernyataan di atas yang termasuk pengetahuan metakognitif ditunjukkan dengan nomor. Jawabannya adalah yang 4, 5, 6. Pembahasannya, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Perkembangan para peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri, sama halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum. Dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar lebih baik. Nah, intinya itu pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan berpikir yang paling tinggi. Jadi ada faktual, ada prosedural, ada konseptual, dan yang paling tinggi adalah metakognitif. Jadi ini adalah berpikir tingkat yang paling tinggi. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu ini termasuk prosedural juga. Kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah ini juga bisa konseptual. Mengamati tingkat pemahaman dirinya ini termasuk faktual karena pemahaman dirinya. Dan jadi di sini pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. Jadi bentuknya itu lebih rumit. Kemampuan menggunakan berbagai informasi. Jadi tidak hanya satu literatur, tidak hanya satu sumber, tetapi lebih banyak informasi. Yang keenam ini elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. Jadi kalau yang prosedural itu elemennya itu gabung, tapi kalau yang metakognitif ini elemen-elemennya terpisah. Jadi ini merupakan pengetahuan yang tingkatannya paling tinggi. Jawabannya adalah 4, 5, 6. Soal nomor 2, untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke materi yang kompleks, memberikan soal dari yang mudah ke soal yang sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang jawabannya adalah berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi. Pembahasannya implikasi dari prinsip atau hukum perkembangan yang berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi adalah, ini ada 3. Yang pertama yaitu deduktif ke induktif, yaitu dari umum ke khusus, analisis ke sintesis. Jadi mengidentifikasi bagian kemudian merangkai bagian menjadi suatu kesatuan. Ini artinya juga dari yang mudah menuju yang sulit.
global, global, spesifik, global. Jadi contohnya ini, anak mengenal kata sebagai suatu keseluruhan, lalu mengenal huruf-huruf yang membentuk kata, kemudian melihat kata sebagai suatu keseluruhan. Jadi intinya implikasi dari prinsip hukum perkembangan berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi ini adalah dari yang mudah menuju yang sulit. Soal nomor 3, individu belum melakukan internalisasi nilai-nilai moral. Penangkaran moralnya dikendalikan oleh faktor eksternal berupa hukuman dan hadiah. Menurut teori perkembangan moral dari Colbert, penalaran moral individu tersebut pada tingkat yaitu yang C prakonvensional. Jadi pada teori perkembangan moral Colbert ini ada 3. Yang pertama yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pembahasannya penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah. Ini berarti yang pertama dalam teori perkembangan moral Colbert. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan, hadiah, dan hukuman eksternal. Jadi, perkembangan moralnya ini jika ada sesuatu, hadiah, ataupun hukuman. Contohnya, peserta didik mau belajar kalau mendapatkan hadiah uang. Berikutnya nomor 4, perhatikan ilustrasi berikut. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun 2016. Ini harusnya pada lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Gradasi penilaian sikap ditunjukkan pada huruf yaitu yang E, mengamalkan, menghargai, menjalankan. Pembahasannya ini, rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kalau pengetahuan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Sedangkan keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Jadi jawaban yang tepat adalah mengamalkan, menghargai, dan menjalankan, yaitu yang E. Soal nomor 5, apabila dalam suatu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya karena dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari, ini jawabannya adalah B, trial and error. Nah, ini pembahasannya trial and error ini artinya adalah mencoba-coba. Ini merujuk pada soal yang melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat. Ini berarti artinya sama juga dengan mencoba-coba. Soal nomor 6, menurut Colbert, tahap Naive Egoistic Orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan yaitu B, kontrak atau imbal jasa. Pembahasannya, aspek Naively Egoistic Orientation atau orientasi anak pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Pada tahap prakonvensional, peserta didik memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatannya. Jadi, kontrak dan imbal jasa ini kembali ke soal yang sebelumnya tadi, yaitu prakonvensional tadi adalah hanya berdasarkan hadiah dan hukuman. Jadi jawabannya adalah kontrak atau imbal jasa. Soal nomor 7, tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat.
dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek yaitu motivasi. Pembahasannya, motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri, atau motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu. Di soal disebutkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Nah, itu guru memberi semangat. Berarti itu merupakan aspek motivasi. Soal nomor 8, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar yaitu yang C, behavioristik. Ini belum saya merahi. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus, dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi jawabannya adalah behavioristik. Nah, selanjutnya nomor 9, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah yaitu inquiry learning. Pembahasannya, model pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Jadi ini merupakan model pembelajaran inquiry learning. Soal nomor 10, di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktivistik. Ini merupakan sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi, belajarnya itu dari pengalamannya sendiri, dibentuk oleh dirinya sendiri. Cara pembentukan pengetahuannya, peserta didik itu yaitu harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Ini yang saya blok biru ini termasuk tanda aktifnya ini. Peserta didik bebas untuk mengumpulkan data. Berarti ini aktif, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus. Ini merupakan indikator dari siswa aktif selama kegiatan pembelajaran. Soal terakhir, informasi yang dapat diketahui guru setelah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal peserta didik adalah yaitu kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Pembahasannya, kemampuan awal atau entry behavior menurut ahli merupakan keadaan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru.
Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari yang akan dipelajari. Jadi, melaksanakan identifikasi awal ajar ini digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Cukup sekian penjelasan pembahasan Triad Belajar Guru P3K Pedagogik. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk video-video yang lain ada di dua video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.